Selamat siang Ibu Guru, perkenalkan nama saya Maria Piri, saya dari kelas 10 Alfa. Di sini saya akan membawakan materi tentang nasionalisme dan Sumpah Pemuda. Yang pertama, gambaran umum. Wujud nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan cinta terhadap tanah air, serta kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara di Indonesia. Nasionalisme tercermin dalam berbagai aspek seperti persatuan dalam keberagaman. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap bersatu dalam semangat kebangsaan. Perjuangan melawan penjajahan. Semangat nasionalisme menjadi pendorong utama perlawanan rakyat terhadap penjajahan baik secara fisik maupun diplomatik. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda kedua. Isi Sumpah Pemuda mencerminkan semangat nasionalisme dan tekad untuk bersatu. Yang kedua, pemahaman tentang nasionalisme dan Sumpah Pemuda. Pada masa pergerakan nasional, awal abad ke-20 hingga proklamasi kemerdekaan tahun 1945, nasionalisme Indonesia mulai tumbuh sebagai bentuk kesadaran kolektif rakyat terhadap pentingnya kebebasan, persatuan, dan identitas kebangsaan. Pemahaman nasionalisme saat ini bukan hanya sebagai cinta tanah air, tetapi juga sebagai perlawanan terhadap penjajah dan keinginan untuk membentuk negara merdeka. Nasionalisme pada masa pergerakan nasional, bangkitnya kesadaran kebangsaan. Nasionalisme tumbuh seiring meningkatnya kesadaran akan penderitaan rakyat di bawah penjajahan Belanda. Pendidikan dan penyebaran ide-ide modern dari Eropa juga mempengaruhi pola pikir para tokoh pergerakan. Perjuangan bersifat kolektif dan terorganisir. Muncul berbagai organisasi modern seperti Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam tahun 1912, dan Independence Party tahun 1912 yang menandai lahirnya gerakan nasional. Semangat persatuan para pemuda dan tokoh pergerakan mulai menyadari bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama, tidak lagi berdasarkan kedaerahan atau suku. Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai puncak nasionalisme pemuda. Sumpah Pemuda merupakan momen penting dalam sejarah pergerakan nasional karena menunjukkan kesadaran kolektif pemuda dari berbagai suku dan daerah untuk bersatu sebagai satu bangsa. Makna penting Sumpah Pemuda. Masyarakat identitas. 3 poin utama dalam Sumpah Pemuda: 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa menjadi dasar kuat pembentuk identitas nasional Indonesia. Pemuda sebagai pelopor perubahan. Peran pemuda sangat penting dalam masyarakat dan menyebarkan semangat nasionalisme. Penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa persatuan memperkuat komunitas lintas daerah dan menjadi simbol persatuan. Yang ketiga, perkembangan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Semangat nasionalisme yang awalnya tumbuh sebagai gerakan perlawanan terhadap penjajahan kini berkembang menjadi sikap dan perilaku cinta tanah air yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
masa penjajahan awal abad ke-20. Nasionalisme tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan, ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lain-lain. Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi puncak kesadaran nasional untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Masa kemerdekaan dan awal Republik tahun 1945 sampai tahun 1965. Nasionalisme diwujudkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonial kembali, masyarakat bersatu dalam perjuangan bersenjata dan diplomasi. Pemimpin bangsa menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar nasionalisme modern. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Nasionalisme dikembangkan melalui pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Pemerintah menekankan pentingnya persatuan dan ketertiban melalui pendidik dan propaganda negara. Namun terjadi penekanan terhadap kebebasan berpendapat dan perbedaan sehingga nasionalisme cenderung semu. Masa reformasi hingga sekarang. Nasionalisme berkembang secara lebih terbuka dan demokratis. Terdapat peningkatan kesadaran kritis terhadap nilai-nilai kebangsaan, HAM, dan keadilan sosial. Tantangan baru muncul seperti globalisasi, radikalisme, dan disintegrasi, menuntut nasionalisme adaptif dan inklusif. Nasionalisme modern diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam demokrasi, toleransi antar umat beragama, pelestarian budaya lokal, serta cinta produk dalam negara. Yang keempat, wujud nasionalisme yang ditunjukkan oleh generasi muda masa kini. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan semangat nasionalisme di era modern. Meskipun tidak lagi berjuang melawan penjajahan secara fisik, nasionalisme masa kini ditunjukkan dalam berbagai bentuk yang relevan dengan tantangan zaman. 1. Cinta tanah air dan bangsa terhadap identitas nasional. Menggunakan dan mempromosikan bahasa Indonesia dengan baik, terutama di ruang digital. Mengenakan dan mempopulerkan produk lokal, termasuk pakaian, makanan, dan karya seni. Menghargai dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional. Yang kedua, aktif dalam pendidikan dan inovasi. Semangat belajar dan berkarya untuk memajukan bangsa di bidang teknologi, sains, seni, dan sosial. Membuat inovasi dan startup yang menyelesaikan masalah masyarakat lokal. Berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, serta membawa nama baik Indonesia. Yang ketiga, peduli terhadap persatuan dan keberagaman. Menolak intoleransi dan diskriminasi atas dasar suku, agama, atau ras. Menghargai perbedaan dan memperkuat solidaritas antar sesama warga bangsa. Aktif dalam kampanye damai, kesetaraan, dan dialog antar kelompok. Kelima, himbauan dan kesimpulan. Yang pertama, wahai generasi muda Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta tanah air bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui sikap, tindakan, dan kontribusi nyata. Jadilah pemuda yang peduli
kreatif, dan bertanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa, melestarikan budaya, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, bangsa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, hargai warisan budaya, sejarah perjuangan, dan keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa. Gunakan ilmu dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Jadilah generasi pembelajar yang inovatif, yang mampu bersaing di dunia global tanpa melupakan jati diri. Jaga persatuan dalam perbedaan, tunjukkan sikap toleransi, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.